Baik, pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi routing protokol dan kali ini kita akan coba belajar protokol yang paling banyak digunakan di ISP. ISP itu adalah jasa penyedia layanan internet. Jadi ada beberapa sebenarnya yang paling banyak digunakan, yaitu ada OSPF dan ISIS. AS itu biasa ada di perangkat Juniper ya teman-teman. Intermediate system untuk kepanjangan dari ISIS. Nah, kenapa sih OSPF itu paling banyak digunakan di ESP? Karena si OSPF ini dia memiliki kemampuan deteksi status link. Artinya dia bisa membaca status link yang aktif dan dia bisa melihat keseluruhan map dalam suatu jaringan. Nah, OSPF juga dia memiliki algoritma pencarian jarak terpendek. Jadi kalau nanti kita coba lihat ya konsep cara kerja OSPF dengan kita compare dengan routing protokol yang lain. Nah, keunggulan OSPF juga dia terdiri dari satu area dan dia juga bisa memiliki beberapa area. Nah, keunggulan beberapa area ini memudahkan engineer ini untuk mengatur jaringan yang skalanya besar. Jadi apabila salah satu down untuk area, misal katakanlah ada area 10, area 20, area 10 mengalami down atau terkena virus, maka area 20 tidak terkena dampaknya seperti itu. Jadi inilah kerennya routing protokol OSPF. Nah, sekarang kita akan coba pelajari konsep dari penerapan OSPF. Nah, di sini ada dua routing protokol. Yang pertama routing protokol OSPF, RIP. Yang kedua ada OSPF. Nah, misal di sini PC 1 mau mengirim paket ke PC 2. Maka ya, si OSPF dia akan mencari cost terendah. Di mana cost terendah itu artinya bandwidth yang paling besar. Dia akan mencari ke sini. Lewat T1 ini, R1, R3, kemudian dia R2. Nah, tapi untuk routing protokol RIP, dia berdasarkan lompatan, jumlah lompatan terpendek. Jadi dia nggak peduli mau bandwidth-nya besar, mau trafiknya padat, mau delay, dia nggak peduli. Si RIP ini yang penting dia jumlah hop count-nya itu terdekat. Nah, sedangkan OSPF dia lebih cerdas. Bandwidth yang besar dia akan melewati dan dia memiliki algoritma pencarian jarak tercepat untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita bisa memilih beberapa routing protokol karena kita sudah belajar tentang RIP, kemudian kita belajar juga tentang EGRP, dan selanjutnya kita menggunakan protokol OSPF. Jadi teman-teman disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ingin menggunakan routing protokol yang mana. Sekarang kita akan mulai coba labkan. Teman-teman buka Cisco Packet Tracer-nya sekarang. Di sini saya sudah memiliki topologi di mana di sini ada 3 router. Kalau 3 router ini kita analogikan, di sini adalah router Tangerang. Di sini router Jakarta. Dan di sini ada router Bogor. Nah, kita akan coba menghubungkan ketiga kota tersebut menggunakan routing protokol OSPF. Di sini kita masih menggunakan single area ya, atau satu area, disebut dengan area 0. Nah, singkatnya di OSPF itu dia wajib memiliki area 0. Jadi area 0 ini adalah area di mana semua router-router berkumpul untuk saling bertukar informasi.
Jadi nanti kita bahas di multiple area ya. Sekarang masih konfigurasi simpelnya, sederhananya menggunakan single area, yaitu area 0. Nah, sekarang teman-teman dibuat topologinya. Kalau sudah, silakan kita konfigurasi bareng-bareng. Kita klik dulu di router Tangerang. Kita buka command line-nya. Kita masuk ke global config. Kemudian kita akan masuk ke interface-nya. Kita aktifkan interface-nya. Kemudian kita akan berikan IP address sesuai topologi. Sudah. Nah, sekarang kita buat interface loopback ya. Interface loopback untuk pemberian router ID. Kita langsung kasih IP address. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat IP loopback untuk router ID. Nah, router ID itu kayak jadi kalau si OSPF itu dia memiliki identitas router. Nah, biasanya identitas router itu dia menggunakan IP address dari loopback. Kalaupun kita nggak buat nanti interface loopback, dia akan menggunakan IP address terkecil. Kemudian kita aktifkan routing protokol OSPF di router Tangerang. Router OSPF 1. Nah, 1 ini adalah router ID ya. Jadi di sini kita boleh beda nanti antara router ID ini ya. 1 di Tangerang, 2 Jakarta, 3 di Bogor. Kalau di IGRP kan kita ada namanya AS. AS itu harus sama. Artinya dalam satu kepemilikan. Sekarang kita katakanlah router ID OSPF ini, router OSPF-nya 1. Kemudian kita daftarkan network-nya. Oke, selanjutnya kita aktifkan, kita berikan juga wildcard mask. Wildcard mask itu kebalikan dari subnet mask. Di sini jangan lupa ditambahkan areanya, area 0. Nah, seperti ini. Network. Kemudian kita berikan juga router ID-nya, loopback-nya, kita akan daftarkan. Oke. Area 0. Sampai sini selesai. Kita lanjut ke router Jakarta. Masuk ke interface dulu di interface 0. Kemudian kita aktifkan interface-nya, berikan IP address 12.12.2. Sudah. Kemudian IP address tetangganya yaitu 01. Aktifkan interface-nya, berikan IP address sesuai topologi. Nah, setelah itu kita perlu membuat interface nya. Kita berikan 22. Oke. Kemudian kita aktifkan routing protokol SPF-nya. Nah, di sini saya berikan 1. Sebenarnya 2 juga boleh. Ya, nggak masalah kalau beda di OSPF. Karena ini adalah proses ID. Oke. Network. Kemudian kita masukkan wildcard-nya. Wildcard mask, kemudian areanya 0. Saya dapatkan lagi network 2323 0. Wildcard mask-nya area 0. Ya, di sini terlihat ada informasi
bahwa interface 00 ini sudah full, artinya dia sudah mencoba bertukar informasi dengan router tetangganya. Sekarang kita ceknya area 0. Oke. Sampai sini di router Jakarta sudah selesai. Kemudian kita router Bogor. Masuk ke interface 0. Kita aktifkan dulu. Ya, di sini sudah warna hijau. Kalau best practice nggak kelihatan ya. Paling nanti dia ada indikatornya aja. Ya seperti ini. Oke. Sekarang kita berikan IP address 23.23.23.3. Oke, kita buat interface loopback-nya. Sesuaikan ya, kalau router 1 misalnya 1, router 2 22, router 3 kita kasih 333. Router SPF 1. Sekarang kita aktifkan network 30, kemudian subnet masknya areanya 0. Kita daftarkan lagi yang IP loopback-nya. Dan kita kasih wildcard masknya area 0. Nah, sampai sini kita bisa cek do show IP route untuk melihat tabel routing di router Bogor. Apakah IP address dari Jakarta dan Tangerang sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa identitas atau flag ya. Di sini ada O111 PIA 23232. Ya, ini adalah milik router Tangerang yang loopback-nya. Di sini juga sudah terdaftar 12.12.0 ya. Artinya 0 ini adalah OSPF. Sekarang kalau kita coba ping ke router Tangerang dari router Bogor, maka hasilnya pasti sukses. Mungkin konfigurasi kita untuk single areanya sampai di sini kita cukupkan. Untuk diskusi lanjut silakan di kolom komentar. Nanti apabila saya bisa menjawab, saya akan jawab. Yang belum subscribe silakan subscribe untuk kelanjutan channel ini, dan jangan lupa like dan komen yang bermanfaat untuk membangun kita semua. Saya cukupkan, terima kasih.